Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, pagi, sore maupun siang teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Khalid dengan NIM 121250146, Prodi Teknik Lingkungan semester 3 dari kelompok 1 tugas kimia lingkungan. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya dan juga teman-teman saya mempresentasikan kepada teman-teman semua tentang limbah cair kelapa sawit. Berikut ialah slide-nya. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 1 tugas kimia lingkungan tentang limbah cair yang beranggotakan yaitu Salma Laila Maharani, Odelia Sabrina, Muhammad Hamid Nasrullah, Wisna Parulian Siboro, Rini Sinta Sormin, Suyani Junita Parhusip, Mutiara Asri Ikam Marsyanda, dan yang terakhir ialah saya sendiri Muhammad Khalid. Kemudian untuk materi yang akan disampaikan saya serahkan kepada rekan-rekan saya yang ada di sini. Silahkan. Baik, untuk yang pertama itu dampak dari limbah sawit, yaitu yang pertama, limbah cair PKS sangat berdampak negatif bagi lingkungan karena meluap saat musim penghujan, meresap ke tanah, mencemari sungai, serta mencemari udara karena memiliki bau yang menyengat karena mengandung gas metana. Dampak yang kedua itu, proses anaerob di kolam limbah berdampak negatif terhadap timbul gas metana yang tidak dimanfaatkan dilepas ke udara luar yang dapat menyebabkan emisi gas CH4 secara langsung ke atmosfer. Gas metana termasuk gas rumah kaca yang menyumbang efek pemanasan global sekaligus juga memiliki tingkat emisi yang tinggi. Dan dampak yang ketiga yaitu dibuang langsung ke lingkungan, sebagian akan mengendap, terurai secara perlahan, mengkonsumsi oksigen terlarut dalam air, menimbulkan kekeruhan, mengeluarkan bau yang tajam dan dapat merusak ekosistem. Selanjutnya untuk kandungan pada limbah cair kelapa sawit, yang pertama bahan terlarut dan tersubstansi mengandung bahan-bahan tersubstansi dan terlarut pada kisaran 4-5%, serta tersidu minyak pada angka 0,5-1%. Selanjutnya ada COD dan BOD, termasuk tinggi karena mengandung 68.000 ppm COD dan 27.000 ppm BOD. Selanjutnya ada TSS dan CPKS, termasuk tinggi karena mengandung 1.330 sampai 5.700 mg per liter. Selanjutnya bersifat asam karena pH-nya berkisaran 1,5 sampai 4. Selanjutnya mengandung tembaga yang mengandung 0,89 ppm, besi 46,5 ppm, seng 2,3 ppm, dan amoniak 35 ppm. Baik, untuk pengelolaan menjadi energi atau biogas, sebelumnya kita harus tahu sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu bioenergi dan biogas. Untuk bioenergi adalah energi yang dihasilkan dari lingkungan biologis. Lingkungan biologis ini dimaksud dari biomasa ataupun proses-proses hasil metabolisme. Sedangkan untuk POME sendiri adalah hasil dari limbah cair kelapa sawit, di mana kelapa sawit yang diambil yaitu CPO atau crude palm oil, yang menghasilkan limbah sampingan seperti cangkang, serabut, tandan, ataupun limbah cair yang dinamakan POME. Untuk POME sendiri akan kita ubah menjadi gas atau energi terbarukan yang sekarang ini sedang banyak dilakukan penelitian atau Kemudian selanjutnya, adapun contoh dari limbah cair kelapa sawit di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, industri perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau memiliki potensi yang cukup besar dalam mendukung kemandirian energi nasional. Pembangunan PLTU biomasa ini selain meningkatkan ketahanan energi dan kemandirian energi, sekaligus mampu mengurangi emisi gas rumah kaca ataupun GRK, karena POME adalah bagian dari energi terbarukan atau energi bersih atau biasa disebut dengan green energy.
Kemudian selanjutnya terdapat parameter pengamatan limbah cair kelapa sawit. Yang pertama adalah BOD. BOD adalah merupakan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan atau mengoksidasi hampir semua zat organik yang terlarut dan sebagian zat organik yang tersuspensi dalam air. Kemudian yang kedua adalah COD. COD merupakan kebutuhan oksigen kimia yang untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air. Kemudian parameter yang ketiga adalah kandungan lemak dan minyak. Kemudian TSS, ada pH, kemudian ada PB, zinc, AU, MN, dan amonia. Kemudian ada reaksi pada limbah cair kelapa sawit. Partikel hasil erosi yang tersubstansi menyebabkan peningkatan konsentrasi kekeruhan yang akan mengurangi penetrasi cahaya matahari ke dalam perairan, sehingga intensitas fotosintesis akan berkurang yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan fitoplankton. Mungkin sekian yang dapat disampaikan dari kami. Terdapat kesimpulan yaitu bahwa limbah cair dari kelapa sawit sangat berdampak negatif bagi lingkungan karena dia terdapat gas metana yang menjadi penyumbang efek panas global sekaligus juga memiliki emisi yang sangat tinggi. Maka dari itu kita sebagai bangsa yang mempunyai produk dengan kapasitas kelapa sawit termasuk terbesar di dunia, berusaha terus untuk mengurangi limbah kelapa sawit yang ada di bangsa kita. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.